Kalau kita mau berantas penyakit degeneratif, subhanallah gampang sekali. Baik, saya kasih tips kepada Anda. Turun tuh kolesterol. Dan yang luar biasa lagi apa? Tubuh Anda akan berubah menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Ada orang tanya sama saya, obat kolesterol apa? Saya kasih yang menang banyak, mau nggak? Mau. Apa itu? 8 plus 3 plus B. Apa itu 8? Puasa Senin Kamis 2 kali 4, 8. 3-nya puasa Aimul Bid, B-nya apa? Berbekam. Turun tuh kolesterol. Setuju nggak? Tapi susahnya orang, lapar sebentar sudah ngomel, minta ampun. Asin sebentar makanan, sudah ngomel. Kapan mau sehatnya kita? Ya. Apalagi yang terjadi apa? Banyak orang lebih memuaskan rasa daripada gizi dari makanan. Ya. Nah, ini masalah sebenarnya ya. Apalagi mungkin teman-teman saya cerita sedikit, kita dulu ingat ada satu proses ya. Proses di mana? Proses di alam namanya apa? Fotosintesis. Masih ingat? Fotosintesis itu menghasilkan apa? Ini nggak usah ingat juga nggak apa-apa lah. Nggak penting ini, ngapal Quran aja lebih bagus. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen, kan gitu. Ada cahaya, ada hidrogen transfer, ada elektron, semua ada energi. Yang akan dapat energinya siapa? Nih, beliau ini. Di sini ada energinya matahari, di sini ada nutrisinya tanah. Paham ya? Dan saya tanya, manusia diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Baru ingat? Apa? Sudah lama ingatnya, cuma lupa. Ya. Kalau udah lama ingatnya, maka kembalikan unsurnya pada tanah. Itu sebabnya gini. Saya kasih tahu sedikit. Sains hanya menjelaskan. Sains itu hanya menjelaskan. Apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis itu pasti mutlak benar. Sains hanya menjelaskan, bukan membuktikan. Kalau saya punya pemahaman gitu. Sebab kalau bahasanya kita sains itu membuktikan, nanti kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, siapa yang mau dipercaya? Gitu loh. Misalkan Nabi katakan, asyifa'u fi salasatin syarbatil asal. Madu itu, kesembuhan itu ada pada madu. Maka dalam madu ada kesembuhan yang Allah dan Rasul janjikan. Mau bilang ada sains kek, mau ada sains kek, kami udah percaya bahwa madu itu ada kesembuhan. Makanya ketika lagi minum madu, jangan cuma sekedar minum. Minta dan tagih janji Allah dalam madu tadi gitu teman-teman. Paham ya? Dan ini kita sering lupa. Bahkan doanya kalau sakit-sakit, doanya diubah mulai sekarang. Ya, doanya kalau lagi sakit, doanya diubah. Nanti Allah kasih petunjuk. Doanya diubah gimana? Ya Allah, aku adalah produk ciptaanmu, ya Allah. Maka penyakit ini pun adalah berasal dari Engkau, ya Allah. Maka aku telah menzolimi diriku selama ini, bla 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 bla. Dan akhirnya kasih tahu di ujungnya nanti. Maka berikan aku petunjuk apa produk yang kau ciptakan di atas tanahmu yang bisa mengobati dan menyembuhkan penyakitku ini dengan mudah dan murah. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba ketemu daun ini, gitu ceritanya. Itu yang dibilangin pengobatan tradisional. Siapa yang duluan perasaan? Conventional medicine ini saya katakan, saya tidak anti sih, cuman kadang-kadang agak bingung aja. Barulah 100 tahun ini muncul. Dari zaman dulu bapak nenek moyang kita, makan kunyit, makan temulawak, makan ini sehat-sehat aja tuh mereka. Betul nggak? Dan sekarang kita malah ketakutan, malah jauh dari begituan. Ya. Kemarin saya ada posting tentang kuaci. Kalau Anda lihat kuaci mana kuaci? Saya bawa kuaci nggak? Banyak jualannya saya. Kenapa dia bawa beginian? Biar ingat. Kayaknya ada kuaci, tapi bukan bahasanya kuaci. Ini kuaci. Kuaci itu kan biji bunga matahari kan? Oh bukan ini berarti. Alah. Ini dia. Nih. Kalau Anda yang baca di tulisan di IG tentang seed cycling, itu subhanallah luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena dalam dua benda ini ada estrogen, ada progesteronnya. Dalam dua benda ini. Dan yang luar biasa lagi apa? Saya kasih tips awal dulu. Nanti Ramadannya kita bahas setelah ini. Teman-teman mungkin bukan pernah. Nggak pernah juga nggak apa-apa sih. Nah ini dia. Masalah kebanyakan orang yang sempat Anda baca kemarin tulisan saya tentang kulkas sama freezer. Tahu? Mati dia. Sentimen layar sama saya. Kulkas sama freezer.
Freezer itu istilah saya untuk masalah hormon sebenarnya. Dan apa yang terjadi kalau Anda lihat gambar di depan, itu ada gambar, ada kata pregnenolon. Pregnenolon itu apa? Apa sih dia? Dia sebenarnya master hormon. Jadi kalau seseorang itu mengasup itu, memakan itu, apa yang terjadi? Hormonnya akan terreset. Ibarat kata laptop lagi masalah gitu kan, Anda tekan tombol startnya agak lama, maka dia akan restart ulang. Nah begitu lagi. Dan itu ada pada apa coba? Ada yang tahu? Black cumin, habatus sauda. Belajar kan? Makanya habatus sauda yang kemarin beberapa teman-teman akhwat yang ikut kajian saya di daerah Gandaria itu saya kasih namanya titrasi menggunakan habatus sauda. Sekarang nggak usah lah. Nggak cukup waktunya. Ya, jadi titrasi menggunakan untuk apa? Untuk ngeriset hormon. Dan perempuan, saya harus katakan, masalahnya adalah muncul kalau seandainya wanita, kalau mensnya bermasalah, maka itu sudah gerbang untuk terjadinya masalah berikutnya. Jadi kalau wanita sudah mensnya bermasalah, ya maka muncul masalah berikutnya. Laki-laki ada nggak? Banyak. Tenang aja, jangan senang duluan. Banyak masalahnya. Laki-laki, apa yang terjadi? Lack of testosterone. Lack of testosterone, kurang testosterone, maka lack of leadership. Zaman dulu laki-laki gagah perkasa, zaman sekarang sama istri aja takut, misalkan gitulah. Speak up sedikit nggak berani gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan estrogen atau senoestrogen. Dari mana itu? Mau dikasih tahu? Mau apa enggak? Jawablah sedikit. Banyak di mana? Di kedelai. Itu yang pertama, belum selesai. Hal lagi, dia akan merusak. Nih, saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini, mungkin Anda akan berpikir ulang untuk makan produk ini. Apa ini? Mana dia ya? Nih. Ada satu penyakit sebenarnya yang sekarang ini banyak orang nggak sadar. Namanya apa? Leaky gut. Leaky gut itu, ini nggak dipelajari di dunia kedokteran ya. Nggak ada ceritanya. Leaky gut itu apa? Bahan atau bagian yang ada pada usus itu keluar masuk ke dalam pembuluh darah. Dan penyebab leaky gut itu jadi awalnya usus tuh fili-filinya tight itu ketat-ketat. Gara-gara bahan ini, apa yang terjadi kemudian? Rusak semua sistem yang ada pada usus dan bahkan mau kanker kek, mau autoimun kek bisa muncul gara-gara itu. Penyebabnya siapa? Tersangkanya ada dua. Satunya produk tepung. Satu lagi apa? Produk berbasiskan susu. Tersangkanya tuh. Jadi Anda yang masih suka makan gorengan, ikan digoreng tuh. Belum lagi lemak transnya ya. Maka siapin duit banyak-banyak untuk berobat. Serius. Sedihnya lagi ketika Ramadan, takjilnya gorengan. Kapan kita mau sehat nih badan gitu kan? Boro-boro mau tarawih 23 rakaat, 11 rakaat, 2 rakaat pertama udah ngantuk. Isinya badannya karbo semua. Belum lagi cerita ketika buka dikasih apa? Teh manis. Gula pasir musuh selanjutnya di usus. La ilaha illallah. Saya kemarin udah ngomong satu masjid, saya bilang sama DKM yang saya bilang, coba diganti itu. Diganti apa? Baik, saya kasih tips kepada Anda. Ya. Tipsnya apa? Kita ikutin bagaimana Nabi. Nabi kita itu berbuka pasti sudah tahu lah ya, pakai rutop, pakai tamar, pakai air gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ba'danya itu tuh yang jadi masalah buat kita. Oke, makan kurma buat batalin puasa, habis itu panjang ceritanya, tahu masuk, gorengan masuk, apalagi macam-macam lah masuk gitu kan. Lagi bersih-bersihnya tuh badan, kaget dia Bu, Pak. Ya kan? Akhirnya apa? Hari pertama Ramadan beratnya 50, hari terakhir 55. Sama aja bohong. Buktinya apa? Inflasi di Indonesia paling tinggi Ramadan. Betul? Kenapa bisa begitu? Karena orang lebih pusing dan lebih sibuk mikirin sahurnya pakai apa, bukanya pakai apa, tapi satu jus pun tak selesai hari itu. Bencana besar. Kenapa sahabat-sahabat senang datang Ramadan? Karena mereka nggak sibukkan lagi dengan makanan.
Sibuk dengan apa? Quran, berbuat kebaikan, itu aja isinya mereka. Sehingga nanti ketika berbuka, ambil kurma segala macam, sibuk lagi dengan sholat tarawih kan sampai malam, selesai. Sahur nanti makan lagi, makannya paling kurma 3 butir, 5 butir, minum 1 sendok madu, ya, lalu minum air, lalu berdoa, ya Allah cukupkan badanku hari dengan apa yang kumakan sehingga aku bisa beribadah optimal, selesai. Makanya dalam Islam bahasanya apa? Ususnya kita itu satu makanan kita untuk 7 usus, karena berkah makanannya. Paham? Ya. So kapan mau berubah? Apalagi bulan Ramadan mau datang teman-teman sekalian, ya. Nah, nanti Ramadan ini kita jadikan momen untuk berubah, ya. Taunya dari mana? Baik, mungkin Anda, saya tanya, pertanyaan saya, kenapa ada orang makan beginian ngantuk? Gak kelihatan kan gambarnya? Itunya kabel. Semoga bisa. Haha, ini dia. Favorit gue nih. Kita akan belajar dari makanan ini. Saya tanya, kenapa orang habis makan ini ngantuk? Isinya apa itu? Hai, nasi padang, udah gitu aja lah. Susah bener. Isinya ada nasi. Baik, saya bawa nasi, kayak tukang sayur aja ya. Oh, ini dia nasi. Nasi, masalah nggak? Masalah. Beliau ini, kalau awalnya, kalau nasi biasa, nasi zaman dulu kalau orang tua itu ambil lahan, tuk, makan. Warnanya kuning, masih ada pembungkus kulitnya. Zaman sekarang, nasinya sudah miskin enzim, miskin nutrisi, sisa karbo doang. Gula doang. Makanya orang kena kencing manis biasa sama dokter dilarang makan nasi. Kenapa? Naikin gula darahnya cepet banget. Dan subhanallahnya luar biasa lagi apa teman-teman sekalian? Itu baru nasi, kita belum bahas yang lain. Di situ tuh. Subhanallahnya gini, Allah menciptakan malam tidur untuk kita untuk istirahat. Yang diistirahatkan apa sih? Enzim. Yang diistirahatkan badan kita, hormon, vitamin, semua diistirahatkan untuk apa? Untuk tubuh bisa membangun lagi atau mengolah. Jadi gini, kalau ada suatu makanan dimakan, kalau Anda lihat gambar tadi, yang gambar ada matahari tadi itu ya. Gambar apa tuh namanya? Mana dia? Nah, dia. Kalau Anda lihat gambar ini tadi, kan masih ingat tuh. Ini di sini ketika seseorang makan makanan, harusnya makanan itu memberikan energi untuk dia. Kan gitu logikanya. Anda makan nasi, habis makan nasi bersemangat, dapat energi. Ini habis makan malah justru nggak ada energi. Artinya apa? Yang dimakan minus atau miskin gizinya, atau yang memakan itu orangnya miskin enzim. Itu aja. Sehingga apa? Tubuh kita kalau tidak ada dua hal tadi, apa yang terjadi? Dia akan shutdown, dia minta rehat dulu. Untuk apa? Bikin enzim. Makanya kalau ada Anda gini, Anda makan begitu kan ngantuk. Sekarang saya tanya, apakah Anda ngantuk juga habis makan rujak? Enggak loh. Habis makan rujak biasanya nggak ngantuk. Rujaknya mau nggak pedas, mau pedas nggak ngantuk. Kenapa? Karena buah masih banyak enzimnya. Paham ya? Gitu ya. Makanya Ramadan bulan untuk apa? Bulan untuk bersih-bersih kulkas, bersih-bersih freezer. Oh, maksudnya gitu lah. Glukosa masuk dalam tubuh kita teman-teman sekalian. Kalau nggak kepake diubah jadi glikogen. Glikogen kalau nggak kepake dia akan transform lagi di glikogen, dia akan disimpan di mana? Di otot, sel, otot gitulah. Kalau nggak kepake dia akan disimpan lagi di mana? Di liver. Dan kita nih sebagian besar, boleh saya katakan, kita tuh banyak cadangan energi nggak kepake. Banyak cadangan energi nggak kepake. Taunya dari mana? Gampang. Pertama, kalau Anda dulu wajahnya begini, persegi, sekarang wajahnya seperti bulan rembulan, maka banyak cadangan energi nggak kepake. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Tinggal pegang pinggangnya. Kalau banyak lipatan di sana, nggak usah pegang sekarang lah. Kalau banyak lipatan di sana, artinya apa? Jangan lagi kasih kalori. Paham ya?
Dan kalau Anda udah ngerti konsep ini, baik, saya kasih tahu. Nih, sebenarnya ini penutupannya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau Anda ngerti konsep ini, teman-teman sekalian, Masya Allah, luar biasa. Anda akan lebih senang berpuasa daripada makan. Baik, kalau Anda lihat gambar di depan, pada 20 jam, by hour 20, your body is a fat burning machine. Kalau Anda sudah bisa menahan lapar, bukan makan ya, minum boleh ya. Menahan lapar sampai 20 jam, maka tubuh Anda akan berubah menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Dahsyat kan tubuh kita. Itu saya katakan harta karunnya. Makanya umat Islam bisa saya katakan 250 juta. Kalau boleh saya katakan kita nih ya, kalau mau bantu pemerintah gitu kan, dengan presiden yang baru mudah-mudahan. Dah tau lah yang mana kan, saya nggak tahu. Pokoknya yang lebih soleh lah. Ya, lagi heboh banget saya lihat tadi beritanya. Jadi aminnya cepet ya. Jadi subhanallah ya, saya katakan kalau kita mau bantu pemerintah, subhanallah Indonesia ini penduduknya sebagian besar muslim. Saya katakan kalau kita mau berantas penyakit degeneratif, subhanallah gampang sekali. Ajak umat Islam untuk tiap Senin Kamis ayamul bid puasa. Turun semua. Sains memang membuktikan tentang itu. Sekarang Indonesia mau tambah penduduknya gampang, suruh aja puasa semua. Kenapa? Puasa memang bikin subur. Makanya Zimbabwe itu negara yang susah makan. Tapi angka pertumbuhan penduduknya tinggi banget. Karena sperma itu ketemu dikit hamil gitulah. Sama kayak India, kebanyakan kunyit. India kan banyak penduduknya. Cina juga sama. Mereka makan apa? Bawang kan. Bawang itu hormon yang luar biasa. Masya Allah kan. Simpel banget sebenarnya. Cuman kita tadi saya katakan, mungkin kita belum tahu. Ya makanya kalau teman-teman tahu konsep ini, maka insya Allah bulan Ramadan ini harusnya kita jadikan menjadi bulan pembakaran lemak. Bulan detox. Yang di detox apa? Sebenarnya bukan hanya detox raga fisik doang, tapi detox kolbu juga. Itu Nabi katakan, kenapa? Kalau ada orang ngajak Anda marahin Anda, ngomongin Anda, bilang aja saya sedang berpuasa, kan gitu ceritanya. Maka lagi puasa jangan banyak omong. Diam aja. Dan godaan puasa itu paling banyak di mana? Buka bersama. Udah capek-capek, gua kan seminggu gitu kan, misalkan benerin makan, tiba-tiba minggu depan, tok sampai dekat Syawal, 2 kali seminggu. Maka saya boleh ngomong sama Anda, buka bersama nanti, saran saya bawa makan dari rumah, bawa minum dari rumah. Siapa tahu gara-gara itu orang terinspirasi. Dari tahun purbakala, makan buka bersama itu aja, sirup, kolak, gitu-gitu aja. Masalah lagi kan? Jadi bulan Ramadan bukan justru malah jadi bulan pembersihan badan, bulan detox, tapi bulan nyampah yang kedua, yang ke-12 gitu kan. Sayang banget. Ya. Makanya saya katakan, ini yang pola ini sebenarnya disebut dengan intermittent fasting sebenarnya. Nah Nabi itu, boleh saya katakan, Nabi itu kan lebih sering berpuasa daripada makannya. Makanya saya katakan, Nabi itu ya secara badan memang perfectnya luar biasa ya. Tapi imannya orang zaman dulu itu memang karena memang jarang banyak makan. Anda bayangkan perang Khandaq, bacalah ceritanya. Perang Khandaq itu sahabat-sahabat Nabi yang berperang saat itu cuma dikasih 1 butir kurma loh sehari. Jadi sebenarnya kalau kita makan di Ramadan itu 3 butir, 5 butir kurma sama 1 air gitu kan, katakanlah 1 sendok madu udah cukup buat ibadah sampai sahur. Serius. Kenapa? Karena masih banyak energi nggak kepake. Itu kata kuncinya. Jadi konsepnya adalah apa? Sebagian saya share sebenarnya di IG ya. Bagaimana Ramadan Anda jadikan sebagai bulan yang gak usah banyak makan. Benar-benar bulan gak usah banyak makan, tapi makannya berkualitas. Ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya. Makanya Nabi SAW ketika berbuka menggunakan apa? Menggunakan rutop atau kurma basah. Kita nggak ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, kurma kering nggak apa-apa. Ya, tapi saya sarankan saja kalau untuk ngambil satu keutamaan, coba cari kurma basah. Jadi berbukanya nanti pakai kurma basah, karena itu masih full banget enzimnya. Kalau nggak ada apa? Ya kurma kering juga apa-apa. Kalau nggak ada kurma kering, nah ini dia yang saya mau ajarkan kepada Anda. Jadi pola makan yang Anda atau kita sekarang mau perbaiki itu jangan berpikir kalau makan harus ada nasinya, harus ada tempenya, harus ada ikannya, harus ada telurnya. Bahkan kalau bisa mulai sekarang diubah. Makan tuh gimana? Anda, baik, saya ajarin. Hari ini saya bawa nanas, bela-belain bawa nanas. Biasa blender pun saya bawa. biar kelihatan gitu kan. Nah, ini kan nanas nih. Nanasnya masukin ke sini.
Lalu nanas ini, teman-teman sekalian, nanas ini saya kasih madu. Gak usah banyak-banyak. Dikit aja. Ya, 1 sendok gitu kan. Setelah dikasih madu, ini bukan dia mau masak ya. Mohon maaf. Saya akan kasih nanas ini garam. Garam apa? Garam yang masih jelas atau masih bagus. Jadi nggak ada kelirunya dengan garam sebenarnya, asal jangan garam retinasi. Saya barusan baca buku ini karena oleh dokter juga, dia katakan orang Amerika, dia cerita bahwa garam itu sebenarnya nggak ada masalahnya kalau garamnya nggak retinasi. Nah masalahnya kayak sekarang, nasinya sudah nasi refinasi, garamnya refinasi, gulanya refinasi. Refinasi maksudnya apa? Dibuang, di bleaching, diolah gitu kan. Sehingga apa? Sisanya cuman nutrisi tertentu aja di situ. Nah, udah begini apa yang terjadi? Anda masukin garam ke sini. Aduk-aduk. Ya dirujak. Ya kan? Ceritanya begitulah. Tapi Anda makan begini, dosa banyak-banyak juga. Apa yang terjadi? Maka kulkas Anda lagi dibersihin. Paham ya? Kulkasnya lagi ini udah makan belum? Udah makan. Apalagi kalau Anda makan buahnya, buah yang ada bijinya. Wah, mantap tuh. Contohnya apa? Manggis. Manggis tuh makan sama bijinya. Nanti kalau tumbuh gimana Pak? Kalau banyak nanti saya beli. Jadi pengusaha buah kan?